untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Riati Ningsih, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan mata pelajaran bimbingan dan konseling kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 dari SMA Santa Maria Surabaya. Topik yang akan saya berikan pada layanan bimbingan klasikal ini tentang mengelola stres. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Ada yang galau Pak hari ini? Ada yang sedih? Tidak ada. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, syukurlah kalau masuk semua. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah dan sertailah kami sepanjang layanan hari ini, kiranya Engkau memberikan kelancaran kepada kami semua. Semua doa ini kami serahkan di dalam nama-Mu dengan kehadiran Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian boleh membuka di Mentimeter. Mentimeter. Nah, menti.com ya. Terus ini. Nanti bisa memasukkan kodenya angka 922 5272. Saya ingin tahu perasaan kalian apa hari ini. Ada yang happy? Oke, ada sukses, ada yang happy, ada yang ceria, ada yang capek nanti capek lagi berarti nomor capek berasmani atau capek lagi ya? Berasmani dari mana juga ya? Ada yang excited. Sudah semua ya? Nah, berikutnya Lucy mau bertanya, pernah nggak kalian mengalami stres? Pernah, sering, atau jarang? Dengan satu minggu ini kayak kalian sering, pernah? Oh, banyak yang sering ternyata ya. Oke. Nah, berarti rata-rata dari kalian itu banyak yang sering atau sering mengalami stres. Nah, oke. Sekarang apa nih? Tutup dulu. Balik. Ada yang sudah pernah senam jahit belum? Belum ya? Belum. Atau ada yang belum pernah? Nah, saya ajak kalian untuk senam jahit.
di sini tujuan layanannya yang pertama kalian bisa menganalisis tentang stres dan penyebabnya, terutama stres yang kalian alami. Terus penyebabnya itu apa sih rata-rata? Terus saya juga mengajak kalian mampu menilai gejala-gejala stres yang kalian alami. Gejalanya apa sih? Apakah ada fisiknya, ada perubahan pada fisik, atau ada perubahan pada sikap atau perilaku? Kemudian berikutnya kalian peserta didik mampu menempatkan dirinya dalam mengelola stres. Jadi ketika kalian mengalami stres, harapannya saya kalian bisa mengelola stres itu dengan baik. Seperti itu. Jadi ke hal-hal yang baik, tidak ke hal-hal yang negatif. Itu ya. Oke. Nah, berikut ini kalian kan sebelumnya sudah punya sih pernah membagi tentang kelompok konseling dengan teman kita. Masih ingat kan? Nah, masih ingat teman-temannya siapa? Jangan sampai lupa temannya siapa gitu. Nah, nanti di sharing ini kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Apa yang didiskusikan tentunya masalah yang kalian alami alami dalam sehari-hari. Kalian bisa cerita ke temanmu yang dekat. Lalu nanti secara bergantian kalian membagi tugas. Siapa pendengarnya, siapa penulisnya, siapa yang mau bercerita duluan. Misalkan nih ada Angga dengan Rio. Nah, bisa siapa dulu yang cerita, Angga dulu atau Rio dulu. Nah, yang bercerita itu yang nggak bercerita berarti dia menulis hasil sharingnya ke kamu. Yang kalian diskusikan itu salah satunya adalah menurutmu, karena kalian sudah punya pengalaman dengan stres, apa stres itu? Ya. Lalu penyebab yang sering kalian alami itu apa? Kan macam-macam penyebab itu. Ya. Bisa dari orang tua, teman, orang tua yang seperti apa, teman yang seperti apa, sekolah yang seperti apa, atau mungkin teman dekat atau pacarmu yang seperti apa. Terus kenapa ya kok bisa seperti itu? Ya. Nah, lalu dari stres yang kalian alami, kalian bisa melihat gejala yang kalian alami ya. Gejalanya itu bisa jadi faktor dilihat dari fisik, kemudian dari sikap, perilaku. Ada nggak di sini yang pernah merasakan kalau lagi banyak tugas itu selera makannya meningkat? Ada nggak? Oh ada ya. Ada yang nggak nafsu makan. Ya, oke. Terus, ini kalian bisa membuka barcode ini. Di situ ada seperti lembar kerja. Bisa? Oke. Di halaman 2 kalau nggak 3 itu ada apa namanya? Lembar kerja. Nah, itu contoh dari dulu situ contoh saja. Kalau misalkan kalian mau pakai tidak masalah. Oke. Di sini ada contoh template-nya. Kalian boleh menggunakan template yang Brusi berikan atau kalian boleh membuat template. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian bisa sharing dengan teman-teman kalian masalah yang kalian alami, terus kemudian bagaimana cara mengolahnya kalau seperti itu. Oke, silakan.
kita coba dulu ya. Nah, duduknya dengan santai, rileks, nyaman. Terus sambil menutup mata, bayangkan hal-hal yang indah. Ya, bisa dulu. Dengan mata tertutup tidak tidur ya. Kita bisa membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang kita alami hari ini. Coba dulu yuk. Oke. Terus yang kedua, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan lewat mulut. Kalian bisa membayangkan seolah-olah beban pikiran kalian dilepas. Itu benang-benang kuat yang ada di kepala itu terlepas, teruntai satu demi satu. Terus kita bisa mensyukuri rahmat dari Tuhan. Jadi sambil tarik nafas, hembuskan, itu terus kita menyebut nama Tuhan. Misalkan saya bersyukur atas hari ini. Saya bersyukur atas orang tua yang sudah diberikan ke saya. Kayak gitu ya. Nah, kalian bisa melakukan selama 5 sampai dengan 10 menit hingga tingkat stresnya reda. Misalkan tadi tingkat stresnya di angka 9. Kalau kalian bisa melakukan 5 sampai 10 menit ini, stresnya agak. Hai, Bu Lucy mau berbagi tips ini tentang cara mengelola stres dengan baik. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan relaksasi. Pertama, duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. 2. Tarik nafas dari hidung. Tahan 3 hitungan, lalu hembuskan lewat mulut. Bayangkan seolah-olah beban pikiran dilepaskan. 3. Mensyukuri rahmat dari Tuhan. Relaksasi ini bisa kita lakukan selama 5 sampai dengan 10 menit. Lalu, lakukan manajemen waktu dengan tepat. Menggunakan kemampuan belajar dengan efektif dan efisien. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan gizi seimbang, dan olahraga. Mengganti isi pikiran dengan hal yang positif. Atau kamu bisa curhat dengan teman, orang tua, atau guru. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu. Kalau yang pertama ketika stres sudah terjadi, salah satunya bisa dengan cara apa? Relaksasi. Tadi dengan metode meditasi ya. Nah, terus kemudian kalian bisa apa lagi? Bercerita, curhat ke siapa? Teman-teman. Terus apa lagi? Tuhan. Ya. Oke. Terus apa lagi dong tadi? Ketika kita mengalami stres, makan makanan yang bergizi, mengatur waktu dengan baik, istirahat yang cukup. Apalagi? Selalu bersyukur. Terus apalagi tadi? Mengganti pikiran dengan positif. Mengganti pikiran dengan pikiran yang positif. Itu perlu ya, benar, mengubah mindset. Oke, sampai sini ada mau yang ditanyakan tentang mengelola stres? Oh, Rosa, Kalau misalnya semua itu kita udah lakuin kan kita harus stres, kita harus misalnya kan kalau misalnya kita meskipun udah berubah mindset kita pikirannya di situ terus ya pasti bakal
sudah sharing ke orang tua, sudah terus apa lagi? Tapi kalau misalnya kita cerita terus bukannya mau menyelesaikan masalah-masalah Sampai berpikiran dari orang tua. ya kamu harus kayak gini, tapi nggak sesuai sama ekspektasi jawaban yang kita punya. Yes, ya, kamu boleh nanti sharing ya, nggak gitu. Atau salah satunya tadi menggantung mengubah mindset, berarti ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan ya. Jadi harus mengubah mindset. Ketika lingkungan tidak bisa berubah, siapa yang harus berubah? Jadi pentingnya mengubah mindset. Oke, terima kasih Rosa untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, nanti kalian bisa ya sewaktu-waktu berkunjung ketemu Lucy untuk apa? Kalau mau cerita, tidak usah malu datang ke BK, masa Lucy harus panggil. Enggak ya. Masa harus nunggu ada masalah yang sangat besar terus harus datang? Tidak. Jadi saya sangat senang kalau kalian bisa datang ke ruang BK. Ke ruang BK itu tidak hanya untuk siswa ya. Karena kalau yang konsultasi ke BK oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tadi dapat kita simpulkan ya, tips itu dicoba satu-satu. Coba kalau kalian merasa stres, nanti bisa melakukan dengan salah satu tips yang disimpulkan. Ya, semoga bermanfaat. Nah, ini ada form evaluasi, nanti kalian boleh diisi sekarang. Hanya jawabannya singkat sih ini. Isi jujur ya. Sudah semua, kalau sudah semua, bila ada hal-hal yang benar-benar kalian butuhkan dan membutuhkan orang lain untuk sharing, silahkan berkunjung ke BK atau kalau mas malu WA Lucy bisa janjian kapan ya? Ya, saya sangat senang kalau kalian mau datang ketemu saya. Ya, oke. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita ketemu lagi ya 1 minggu ke depan, nanti di pertemuan berikutnya, di layanan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, adakah yang mau memimpin doa pulang? Itu Bu, Vito ya? Oke, terima kasih Vito. Yuk kita siapkan hati. Oke, nanti kita berdoa sama Bapak sama saudara yang juga Maha Kudus. Terima kasih atas penyertaan dari pagi dan sore hari ini. Sekarang kami akan pulang kepada rumah masing-masing. Karena kami akan bersama di mana selama. Amin. Kau mulai Bapak Kudus sebagai Bapak Kudus. Sekarang selalu dan selanjutnya selama. Amin. Bapak dan Amin. Amin.